Desa Tanjung. Desa Tanjung terletak di Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. Desa ini memiliki sejarah yang sangat menarik. Desa ini terletak sekitar 25 km ke arah utara dari ibu kota Pekalongan, yaitu sekitar 1 km dari Kecamatan Tirto. Desa Tanjung terdiri dari 4 rukun warga dan 24 rukun tetangga yang sebagian besar dari dulu mata pencahariannya sebagai buruh. Mereka hidup dengan damai dan saling berdampingan dengan baik. Desa Tanjung mempunyai batas wilayah. Pertama yaitu utara, Desa Pacar, kemudian bagian timur ada Desa Samborejo, selanjutnya bagian selatan ada Desa Curug dan Desa Sidoarjo, kemudian yang terakhir bagian barat yaitu Desa Dedirejo. Desa Tanjung terbagi menjadi 3 tempat atau sebutan. Yang pertama ada Desa Tanjung, kemudian kedua ada Talun atau yang sekarang jadi sebutan perumahan GTA, Gerha Tirta Asri, kemudian yang ketiga ada perumahan Pensiun Abri. Kemudian sejarah penyebaran Islam Desa Tanjung. Adanya Kiai Haji Raden Ahmad Muhammad bin Pangeran Muhammad Ba'alawi merupakan salah satu tokoh syiar agama Islam. Beliau lahir dan berasal dari Gresik, sedangkan kakek-kakeknya tinggal atau lahir dan berasal dari Yaman. Beliau hijrah dari Gresik ke Pekalongan, kemudian tinggal dan menetap di Desa Tanjung, Talun, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan atau Tanjung Kuno. Desa ini mengalami perkembangan pesat pada waktu itu, terutama di bidang ekonomi kreatif, karena di sini terdapat beberapa pabrik dan bermacam-macam UMKM, seperti usaha roti, usaha tahu, dan usaha tempe, yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat Tanjung dan sekitarnya. Di Desa Tanjung ini zaman dahulu, potensi utamanya seorang petani, karena sebagian besar masyarakat di sini berprofesi sebagai buruh tani. Karena pada saat itu mereka tidak memiliki modal untuk berwirausaha di bidang tersebut, sehingga mayoritas bekerja sebagai buruh. Desa Tanjung ini sebenarnya sudah dari dulu ada kegiatan-kegiatan keagamaan yang dipandegani atau dipelopori. Yang saya tahu adalah dari beliau ada seorang ulama yang bernama Syed Ahmad bin Syed Ahmad bin Syed Muhammad. Beliau kehidupannya zaman dahulu sebelum Indonesia merdeka. Jadi kurang lebih tahun 1800-an ya. Perjuangan beliau di Desa Tanjung kemudian itu diteruskan oleh putranya, oleh keponakannya, yaitu Syekh Abdurrahman atau terkenal dengan Mbah Wali Abdurrahman atau Syekh Abdurrahman Sanjoyo. Desa Tanjung juga saat ini memiliki peninggalan di Masjid Jami Tanjung, yaitu air kolam yang bisa menyembuhkan penyakit. Air kolam ini juga kerap dikunjungi warga masyarakat Desa Tanjung maupun masyarakat luar Desa Tanjung setiap malam Jumat Kliwon sekitar jam 24.00 sampai sebelum subuh. Warga biasanya datang untuk mandi, kemudian berlanjut untuk sholat tahajud. Sekalian ada juga warga yang mengambilnya airnya saja untuk dibawa pulang. Kolam air itu terletak di sebelah utara Masjid Jami Tanjung. Desa Tanjung mempunyai bangunan meliputi 1 balai desa, 3 masjid yang memiliki berbagai sejarah atau keunikan tersendiri, dan 5 musola atau langgar. Sedangkan dalam aset pendidikan, Desa Tanjung memiliki 1 sekolah yaitu MI Salafiyah Tanjung dan disatukan dengan TPQ dan Madin Al-Hidayah. Desa Tanjung awalnya adalah singkatan dari kata Wetan Dijunjung. Maksudnya adalah pada waktu dulu penduduk itu bermukim di wilayah timur yang sekarang itu menjadi perumahan GTA yaitu Gerha Tirto Asri. Desa Tanjung ini menurut
masyarakat disebut dengan Gudang Fatihah karena menurut cerita banyak kegiatan-kegiatan keagamaan di desa tersebut. Yang mana masjid ini dibangun juga sebelum Indonesia merdeka, jadi bahkan sebelum tahun 1900 menurut keterangan yang saya dapat. Tadi berkisar 1800-an, pokoknya sebelum 1900. Kemudian Mbah Kyai Ambari itu punya putra namanya Mbah Kyai Fadholi Gandung, yang mana Mbah Kyai Fadholi Gandung ini dulu mondok pesantrennya atau belajar agamanya di tempatnya Kyai Mutawali, daerah Cilimus, Jawa Barat. Mbah Kyai Gandung ini meneruskan Mbah Kyai Ambari, yaitu mengurusi masjid dan kegiatan keagamaan yang ada di Desa Tanjung. Terus juga termasuk merintis adanya MI Tanjung, dan tentunya beliau adalah sesepuh Tanjung yang sering diundang oleh masyarakat, dan juga karena beliau dikenal sebagai orang yang fasih di dalam membaca Al-Quran, dia tentunya juga menjadi imam masjid, mengajar ngaji, dan kalau tidak salah beliau adalah juri, pernah menjadi juri kegiatan MTI, Musyawarah Tilawahil Quran, karena suara beliau bagus dan beliau fasih di dalam membaca Al-Quran. Mungkin karena itulah juga mungkin Tanjung disebut sebagai Gudang Fatihah, karena banyak tokoh-tokohnya yang fasih di dalam membaca Al-Quran. Kemudian di Desa Tanjung pertama kali ada pendidikan, yaitu adanya Madrasah Diniyah atau TPQ yang terletak di sebelah selatan Masjid Jami Tanjung. Untuk desa tempat pendidikan zaman dulu itu didesain dengan sederhana, hanya ada 2 ruang. Kemudian bertahun-tahun selanjutnya ada Madrasah Ibtidaiyah yang terletak di belakang Masjid Jami Tanjung. Madrasah itu merupakan lahan wakaf dari salah satu tokoh masyarakat di Desa Tanjung. Terus Mbah Kyai Fadholi Gandung itu punya putra namanya Mbah Kyai Mahdum yang mengajar di MI Tanjung, Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah Tanjung. Di Desa Tanjung ini sekolahan itu cuma satu, sekolah dasar itu, karena tidak ada SD di Desa Tanjung. Sampai sekarang belum ada SD, yang ada adalah Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah atau MIS Tanjung. Mbah Kyai Mahdum inilah yang meramaikan, memakmurkan masjid, juga mengajar ngaji, juga mengajar di sekolahan MI sebagai guru agama dan guru bahasa Arab di MI Tanjung, dan juga diperkuat oleh tokoh-tokoh yang lain seperti Mbah Kyai Muhyiddin yang menjadi khotib sholat Jumat dan juga imam sholat Jumat, serta mengajar di Mushola Tanjung Tengah atau Mushola Al-Ihsan. Terus diperkuat juga oleh Pak Kyai Tarmadi yang beliau mengajar di Mushola Al-Ikhlas Gang 4, yaitu lokasinya sebelah timur Balai Desa Tanjung. Dan juga ada tokoh lain seperti Mbah Kyai Kasdan Selamat di Gang 5 Desa Tanjung beserta Mbah Kyai Ahmad. Dan mereka beliau berjuang luar biasa, karena banyak di antara beliau yang mengajar ngaji dari belum adanya listrik masuk Desa Tanjung sampai adanya listrik masuk Desa Tanjung. Bahkan beliau-beliau ini termasuk yang memperkuat, beliau-beliau ini yang termasuk istilahnya mandegani, memimpin di dalam acara-acara seperti acara tahlilan, acara istighosahan, acara marakiban, ataupun ketika memimpin doa pas ada hajatan ataupun undangan dari warga masyarakat khususnya Desa Tanjung tersebut.
juga diceritakan zaman dulu juga ada nama seorang perempuan yang ngaji namanya Mbah Nyai Simu, dan juga alhamdulillah diteruskan oleh Ibu Nyai, maksudnya juga Ibu Nyai Mudrika yang mengajar anak-anak mengajari tata cara bersolat, bacaan-bacaannya, doa-doanya, dan juga ada Ustazah Zakiyah yang mengajar TPQ, serta para ustazah-ustazah yang lain, yang mana juga diperkuat oleh ustaz-ustaz yang muda, dan Ustaz Selamat, Ustaz Haji Marta, Ustaz Marwan, Ustaz Abdul Rozak, serta para ustaz-ustaz yang lain, sehingga nuansa religius, nuansa Islam yang kental sampai sekarang alhamdulillah masih terasa di Desa Tanjung ini. Dan semoga ke depan dengan adanya generasi-generasi yang masih belajar di pondok pesantren ataupun yang masih kuliah, semoga ke depan menjadi penerus estafet untuk lebih memperkuat kegiatan-kegiatan religius, kegiatan-kegiatan Islami yang ada di Desa Tanjung ini.